Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima. Nah, ini adalah akhir dari pertemuan kita dalam membahas Syarhus Sunnah karya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Sekarang kita di prinsip yang ke-48. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam la tarji'u ba'di kuffaran dullalan yadribu ba'dukum riqaba ba'din wa mislu sibabul muslimi fusukun wa qitaluhu kufrun wa misluhu man qala li akhihi ya kafiru faqad ba'a biha ahaduhuma wa mislu kufrun billahi tabarrun bin nasabin wa indaqqa. Nabi SAW bersabda, janganlah kamu kembali menjadi orang-orang kafir yang sangat sesat sepeninggalku. Sebagian kamu membunuh sebagian yang lain. Nabi juga bersabda, apabila dua orang muslim saling berhadapan dengan mengangkat pedang mereka, maka si pembunuh dan yang terbunuh masuk ke dalam neraka. Jadi hadis-hadis yang menyebutkan ancaman neraka atau hukuman kafir di dunia, maka kita lihat dulu perbuatannya. Kalau perbuatannya itu hanya dosa besar, maka pelakunya nanti enggak dikafirkan. Karena ini adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beda dengan orang Khawarij yang menganggap pelaku dosa besar kafir. Karena di sana ada hadis-hadis yang lain yang menyebutkan bahwa Allah masih menyebut pelaku dosa besar sebagai seorang yang beriman. Contoh di surah Al-Hujurat ayat 9. Allah berfirman di sana, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Jika dua kelompok mukmin saling berperang, coba lihat Allah menyebut mereka masih dalam kategori mukmin. Padahal yang dia lakukan adalah dosa besar, yaitu saling bunuh-membunuh. Maka pensyarah menyebutkan di sini, hadis-hadis di atas menjelaskan tentang Khawarij yang mengkafirkan pelaku maksiat. Khawarij itu mahat adalah kelompok yang pertama kali muncul di tengah-tengah sahabat. Bibitnya tatkala Rasulullah membagi gonima, kemudian ada seorang yang berkata, "I'dil ya Muhammad." Berlaku adillah wahai Muhammad. Nah, dari sini, dari orang inilah muncul pemikiran Khawarij sehingga berkembang di daerah Haruriyah di Irak sana. Kemudian dari daerah sini nanti itu memerangi Utsman bin Affan, membunuh Ali bin Abi Thalib, dan seterusnya sampai di zaman kita ini. Khawarij yang mengkafirkan pelaku maksiat, mereka mengatakan dosa besar mengeluarkan pelakunya dari agama Islam dan masuk dalam kekafiran. Mereka menghukumi setiap pelaku dosa besar kafir di dunia dan kekal di akhirat. Sama halnya dengan Nasrani, Yahudi, Majusi dan yang lainnya. Mereka juga menghukumi orang yang senantiasa melakukan maksiat dan dosa besar kekal di neraka. Mereka menggunakan hadis Nabi, sibabul muslim fusukun wa qitaluhu kufrun. Mencaci seorang muslim adalah kefasikan, sedang membunuhnya adalah kekafiran. Jadi tidak setiap kata kafir di dalam Al-Quran dan dalam hadis ummahat itu dihukumi keluar dari agama.
Kenapa? Karena Rasulullah pernah juga menyebutkan bahwa istri-istri yang membangkang kepada suaminya, mereka itu dikatakan apa? Kufrul ashir. Kufur terhadap kenikmatan dari suaminya. Jika suaminya melakukan satu kesalahan, maka setahun, 2 tahun kebaikan suami tertutup dengan satu kesalahan suaminya. Nah, di sini Rasulullah menyebut bahwa wanita tersebut kufur. Kufur nikmat. Bukan kufur yang mengeluarkan dari agama. La tarji'u ba'di kuffaron yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Janganlah kamu kembali menjadi orang-orang kafir yang sangat sesat sepeninggalku. Begitu pula dengan hadis mengenai nifak dan tanda-tanda orang munafik. Sebagaimana telah kita jelaskan bahwa nifak itu terbagi menjadi 2. Nifak i'tiqadi dan nifak amali. Telah diketahui bahwa perkara-perkara di atas tidak mengeluarkan pelakunya dari agama. Misalnya mengingkari janji tidak menjadikan pelakunya keluar dari agama dan bukan nifak secara terang-terangan. Maksudnya adalah nifak i'tiqadi. Yang kita jelaskan waktu itu bahwa nifak i'tiqadi adalah menampakkan keislaman dan menyembunyikan kebencian, kekafiran di dalam hatinya. Begitu juga dengan khianat yang menyerupai hal tersebut. Akan tetapi perkara-perkara di atas termasuk dosa dan maksiat besar. Oleh karena itu, hendaklah seorang hamba yang mendengarkan dalil-dalil semisal di atas mengembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah dengan mengatakan kami menerimanya. Tapi ingat ummahat bahwa antara hadis dengan hadis atau Al-Quran dengan Al-Quran atau hadis dengan Al-Quran itu tidak ada yang bertentangan satu sama lain. Tidak ada yang bertentangan satu sama lain. Cuma pertentangan itu muncul dari madzannatu al-ulama, dugaan, perkiraan dari ulama. Karena kedua-duanya adalah wahyu. Al-Quran wahyu, hadis wahyu. Sementara Allah berfirman bahwa law kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Seandainya Al-Quran atau wahyu bukan dari sisi Allah, maka mereka akan mendapati pertentangan yang banyak di dalamnya. Jadi harus dikembalikan kepada apa yang Allah inginkan, apa yang Rasulullah inginkan, bukan sebagaimana yang diinginkan oleh ahlul hawa. Sering ulama kita menyebutkan ummahat, ungkapan mereka dalilnya benar tapi yuradu bihil batil. Dalilnya benar tapi yang diinginkan di balik dalil tersebut adalah kebatilan. Abdurrahman ibnu Muljam tatkala menusuk membunuh Ali bin Abi Thalib, dia berdalil dengan firman Allah, "Inil hukmu illa lillah." Sesungguhnya hukum itu milik Allah. Karena dia menuduh Ali bin Abi Thalib tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya benar, cuma penempatan dalil yang tidak tepat. Hal tersebut mengeluarkan pelakunya dari agama Islam dan pelakunya bukan seorang muslim. Akan tetapi urusannya kembali kepada Allah. Dalil yang semisal adalah bari'u minal islami man tabarra'a min nasabin wa indaqqa. Berlepas diri dari Islam adalah seseorang yang berlepas diri dari nasab, meski sekecil apapun. Berlepas diri dari nasab maknanya ummahat, tatkala kita ayah kita contoh namanya Abdullah, kita enggak mau disandarkan kepada ayah kita Abdullah.
nasab kita enggak mau ke dia. Ini namanya apa? Berlepas diri dari nasab orang tuanya. Dan ini adalah perbuatan dosa besar. Juga dalil idh qala ar-rajulu li akhihi ya kafir faqad ba'a bihi ahaduhuma. Nah, dalil-dalil ini umahat semuanya sifatnya ancaman agar seseorang itu tidak mengucapkan, tidak melakukan hal yang disebutkan. Adapun kalau dia melakukannya, maka tidak otomatis pelakunya menjadi kafir yang keluar dari agama. Ahlu sunnah berkata hadis-hadis ancaman dijalankan secara zahir agar ancamannya tersebut lebih mengena dalam peringatan. Diiringi dengan keyakinan bahwa hal tersebut tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari agama. Kita tidak mengatakan misalnya orang ini telah kafir dan keluar dari agama Islam karena melakukan dosa ini. Akan tetapi hendaklah kita mengatakan perbuatan yang ia lakukan adalah amalan kekafiran, sedang pelakunya bukanlah orang kafir. Sehingga antara amalan dan pelakunya tidak disamakan. Contoh umahat kita seorang muslim, seorang muslimah. Tak kala ada seorang muslim melakukan judol. Apa judol umahat? Iya, judi online. Jualan sabu-sabu, minum khamr, berzina. Kira-kira apakah kita katakan ini adalah amalan Islam? Tidak. Meskipun dia adalah orang muslim. Tapi ini adalah person, bukan ajaran agama yang menyuruh apalagi menganjurkan hal tersebut. Ketika ada muslim di sana bom bunuh diri yang itu membunuh banyak orang, maka kita tidak katakan ini adalah amalan Islam. Tapi ini adalah amalan perorangan yang Islam berlepas diri darinya. Sehingga antara amalan dan pelakunya tidak disamakan. Amalannya termasuk amalan-amalan orang kafir atau munafik, dan di antara amalan-amalan tersebut tidak mesti menjadikan pelakunya keluar dari Islam dan masuk dalam kekafiran. Akan tetapi urusannya kembali kepada Allah. Hendaklah kita menganjurkan mereka untuk bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sikap kita umahat tak kala melihat kemungkaran. Kita ingkari dengan tangan kalau itu di bawah kekuasaan kita. Kalau enggak, kita ingkari dengan lisan. Kalau itu kita bisa menasehatinya. Kalau enggak bisa, maka ingkaru bil qalbi, mengingkari dengan hati kita. Nah, kemudian prinsip yang ke-49, wal jannatu wan naru makhluqatani qad khuliqna kama jaa an Rasulillahi. Surga dan neraka adalah dua makhluk yang telah diciptakan sebagaimana sabda Rasulullah. Surga dan neraka umahat ini bagian dari keimanan terhadap hari akhirat. Ini merupakan ujung atau penghujung dari tempat seluruh manusia. Ada yang ke surga, ada yang ke neraka. Dan surga dan neraka sudah diciptakan sejak dahulu kala. Dan Rasulullah pernah singgah di surga dan pernah melihat juga penduduk neraka yang sedang disiksa. Agar Rasulullah sampai pada tingkatan ainul yakin. Ini tingkatan yang tertinggi umahat, yaitu apa? Ainul yakin, melihat langsung sehingga melahirkan keyakinan. Kita sekarang baru sampai tingkatan ilmul yakin. Ilmul yakin.
Jadi surga tempat kembali bagi orang-orang yang bertakwa. Neraka tempat kembali bagi orang-orang yang kafir, orang yang bermaksiat dari kalangan orang-orang yang beriman. Surga itu berasal dari kata jim dan nun. Jim dan nun. Di dalam bahasa Arab, jim dan nun itu seluruh maknanya adalah syai'un mastur, sesuatu yang tertutup. Sesuatu yang tertutup. Coba kita contohkan ya, yang ada kata jim dan nunnya umahat. Majnun. Ini ada jim dan nunnya kan umahat ya? Majnun. Apa artinya? Masturul ain, masturul akli, tertutup akalnya. Gila. Majanan. Apa maknanya majanan? Gratis. Masturul saman, tertutup pembayarannya atau harganya. Jin itu tertutup pandangan kita untuk melihatnya. Janin, ini juga tertutup pandangan kita untuk melihatnya. Junnah itu penutup, penghalang dari serangan musuh. Junnah itu maknanya tameng umat. Kemudian apa lagi? Jannah itu tertutup dengan pepohonan yang rimbun. Namanya apa umat? Jannah. Kemudian kalau jin dan jun, apa umat itu? Jin dan jun itu sinetron ya. Nah, jadi segala yang ada imbuhan jim dan nun itu maknanya adalah sesuatu yang tertutup. Nah, surga itu memiliki 8 pintu umahat. Dan setiap pintunya memiliki nama dari amalan-amalan soleh. Untuk menunjukkan bahwa amalan soleh itu adalah sebab atau syarat untuk masuk pintu tersebut. Pintu yang pertama namanya babul jihad, pintu jihad. Dimasuki oleh orang-orang yang rajin berjihad. Salim. Yang kedua adalah babus shalah, pintu salat. Dimasuki bagi mereka yang rajin salat. Kemudian yang ketiga babus shadaqah, pintu shadaqah. Dimasuki bagi mereka yang rajin bersedekah. Yang keempat babur royan, pintu royan. Dimasuki bagi mereka yang rajin berpuasa. Kemudian yang kelima, babu birril walidain, bab birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Ini bagi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Yang ke berapa mahat? Yang keenam, babu zikri. Bab zikir, orang-orang yang rajin berzikir. Apakah itu membaca Al-Quran ataukah zikir pagi petang dan seterusnya. Yang ketujuh, babul mutawakkilin, bab pintunya orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah babut taibin, pintu orang-orang yang bertaubat. Pintu orang-orang yang bertaubat. Nah, 8 pintu ini umahat, ada nanti amalan
yang dengan sebab amalan itu pelakunya bisa diseru dari berbagai pintu untuk masuk ke dalamnya. Apa kira-kira amalan tersebut umat? Membaca doa setelah wudu. Apa doanya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Keutamaan doa ini umat akan diseru untuk masuk ke pintu surga dari mana saja dia kehendaki. Cukup membaca doa yang agung ini. Nah, lebar pintu surga itu mahat sejauh antara Mekah dengan Irak. Ini lebarnya. Coba bayangkan, sangat lebar sekali. Bukan antara Mekah dengan Iran ya, tapi antara Mekah dengan Irak. Nanti orang masuk berdesak-desakan. Nah, kunci surganya adalah ucapan la ilaha illallah. Sehingga orang yang meninggal dunia diakhiri ucapannya dengan la ilaha illallah, maka ini adalah miftahul jannah, kunci surganya. Nah, surga itu mahat di dalam Al-Quran memiliki 12 nama. 12 nama yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran Al-Karim. Yang pertama adalah Al-Jannah. Ini nama yang pertama. Yang kedua Darussalam, tempat keselamatan. Yang ketiga adalah Darul Khuldi, tempat kekekalan. Orang yang masuk di dalamnya tidak akan mengalami yang namanya kematian umahat, tidak mengalami namanya penuaan. Semuanya umurnya 33 tahun. Tidak ada istilahnya sakitnya. Semuanya sehat terus. Semuanya penghuni surga berumur 33 tahun. Jadi tidak ada penghuni surga nenek-nenek apalagi kakek-kakek. Semuanya di umur puncak-puncak kekuatan. Kemudian yang keempat namanya adalah Darul Muqamah. Darul Muqamah, tempat tinggal yang abadi. Yang kelima Jannatul Ma'wa, surga tempat kembali. Yang keenam adalah Jannatu Aden. Jannatu Aden. Yang ketujuh adalah Darul Hayawan. Darul Hayawan, tempat kehidupan yang abadi. Yang kedelapan adalah Al-Firdaus. Al-Firdaus. Yang kesembilan Jannatun Naim. Jannatun Naim, surga yang penuh dengan kenikmatan. Yang ke-10 adalah Maqamul Amin. Maqamul Amin, tempat yang paling aman. Yang ke-11 adalah Maq'adu Sidqin, tempat bagi orang yang jujur. Maq'adu Sidqin. Yang ke-12 adalah Qidamus Sidqin. Qidamu Sidqin. Nama ini nama-nama surga yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran.
Wan-nar, sekarang kita bahas tentang neraka. Neraka itu Mahat punya 7 pintu. Kalau surga 8 pintunya, kalau neraka apa? 7 pintunya. Nah, Allah sebutkan di surah Al-Hijr ayat 44 bahwa neraka memiliki 7 pintu. Laha sab'atu abwabin. Laha sab'atu abwabin. Nah, 7 pintu tersebut memiliki nama-nama yang Allah juga sebutkan di dalam Al-Quran. Yang pertama, Jahannam. Ini nama neraka. Yang kedua adalah Sa'ir. Sa'ir. Yang ketiga, Ladha. Ladha. Yang keempat adalah Al-Hutamah. Al-Hutamah. Yang kelima adalah As-Saqar. Neraka Saqar. Yang keenam Al-Jahim. Al-Jahim. Yang terakhir yang ketujuh adalah Al-Hawiyah. Al-Hawiyah. Ini nama-nama neraka. Apa tujuannya Allah Subhanahu wa taala menciptakan neraka Ummahat? Tujuannya adalah untuk melunakkan, melumerkan hati-hati yang keras di dunia. Ini tujuan utamanya. Biar melunakkan, melumerkan hati-hati yang membatu, yang keras, tidak mau mendengar dan taat ketika di dunia. Nah, kata penulis, makhlukotani, keduanya adalah makhluk. Cuman surga dan neraka Ummahat, dia adalah makhluk yang abadi. Makhluk yang abadi. Surga dan neraka ini adalah makhluk yang abadi, tidak mengalami kefanaan, kehancuran dan kebinasaan. Nah, penulis membawakan dalil-dalil yang banyak sekali yang menunjukkan bahwa surga dan neraka sudah ada. Ini juga termasuk iman kepada hari akhir, yaitu beriman bahwa surga dan neraka telah ada dan tercipta saat ini. Berbeda lagi dengan sebagian ahli filsafat, Mu'tazilah dan lainnya yang mengatakan sungguh Allah menciptakan keduanya pada hari kiamat. Ini adalah kebohongan. Karena kalau diciptakan pada hari kiamat berarti belum ada saat ini. Lantas apa yang dilihat oleh Rasulullah tatkala dia Mi'raj? Jibril mengajaknya ke surga dan memperlihatkannya neraka. Maka ini tidak tepat pendapat mereka. Sungguh Allah akan menciptakan keduanya pada hari kiamat. Adapun sekarang keduanya tidak ada. Ini pendapat Mu'tazilah yang itu semua dari akidah falasifah atau filsafat. Jika hadis telah menyebutkan dengan jelas bahwa Nabi SAW telah memasuki surga dan diperlihatkan neraka, lalu melihat ini dan itu, maka hal tersebut menjadi dalil bahwa surga dan neraka sudah ada dan tercipta. Adapun pada hari kiamat, surga dan neraka diperlihatkan sebagaimana dalam firman-Nya wa uzlifatil jannatu lil muttaqin wa burrizatil jahimu lil ghawin. Surga juga didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa dan neraka jahim diperlihatkan dengan jelas
kepada orang-orang yang sesat, yaitu ditampakkan dan diperlihatkan neraka bagi orang-orang sesat, sehingga pada hari kiamat kelak neraka akan nampak. Dalam hadis disebutkan yuja'u yaumal qiyamati bi jahannam waji'a yauma idzin bi jahannam. Jadi neraka jahanam nanti umahat akan ditarik menggunakan 70.000 tali kekang. Setiap tali kekangnya ditarik oleh 70.000 malaikat. Sehingga jumlah malaikat yang menariknya berapa umahat? 70.000 kali 70.000 sama dengan 4,9 M malaikat. Waji'a yauma idzin bi jahannam. Ini ditarik mendekati padang mahsyar untuk memudahkan nanti dilempar ke dalamnya para non-muslim, Majusi, Yahudi, Nasrani, agama kepercayaan dan yang lainnya, langsung dicemplungin ke dalam. Pada hari itu neraka jahanam didatangkan dan terdapat para malaikat yang akan mengarahkannya sebagaimana yang dikabarkan di dalam hadis. Prinsip yang terakhir, wa man mata min ahlil qiblati muwahhidan yusalla 'alaiha wa yustaghfaru lahu wa la yuhjabu lahu anhu al-istighfaru wa la tutraku shalah 'alaihi li dzambin adnabah saghiran kana aw kabiran amruhu ila Allah taala. Apabila ada ahlul kiblah ini adalah kaum muslimin yang salatnya menghadap Ka'bah, yang berhajinya ke Ka'bah. Ini dikategorikan apa umat? Kaum muslimin. Nah, ketika mereka meninggal dunia dalam keadaan bertauhid, tidak musyrik, tidak pindah agama, ia berhak disolati dan dimohonkan ampun baginya. Juga tidak menghalangi orang-orang yang memohonkan ampun kepadanya. Demikian juga mensolati jenazahnya tidak boleh ditinggalkan karena sesuatu dosa yang pernah dia lakukan, baik dosa kecil maupun dosa besar. Kemudian seluruh urusannya diserahkan kepada Allah. Maksudnya umahat, tak kala ada tetangga kita nggak pernah sholat dia umahat, kerjanya judi, sabu-sabu, minum khamar, berzina, terus dia meninggal, apakah kita mensolatinya atau tidak? Maka kita mensolatinya, karena nampak pada dirinya di KTP-nya dia seorang muslim, meskipun apa? Islam KTP, dia apa? Layak untuk disolati. Dalam sebuah hadis disebutkan sallu ala man qala la ilaha illallah. Salatilah orang yang mengucapkan la ilaha illallah, orang Islam. Orang-orang yang masuk Islam dan menampakkan keislaman. Mereka termasuk kaum muslimin dan pemeluk tauhid, sehingga kita mensolati mereka. Meskipun kita mengetahui ada dosa-dosa yang mereka lakukan, selain dosa yang membuat mereka kafir. Tapi kalau sekiranya dosanya menyebabkan dia kafir, contoh dia menyembah patung, contoh dia pergi ke Israel sana jadi orang Yahudi, maka ini adalah perbuatan kekafiran, yaitu dosa yang mengeluarkan pelakunya dari agama, seperti meninggalkan sholat secara terus-menerus atau sifat kemunafikan. Allah berfirman mengenai orang-orang munafik, wala tusalli ala ahadim minhum mata abada. Janganlah engkau mensolati di antara mereka yang mati selama-lamanya. Ketika Abdullah bin Ubay As-Salul, seorang pemimpin munafik di Madinah umahat, meninggal dunia. Lantas anaknya datang meminta baju Rasulullah agar dikafani kepada bapaknya Abdullah bin Salul tadi ini. Lantas Rasulullah memberikan pakaiannya. Kemudian kata Rasulullah, apakah engkau mengizinkan aku untuk mensolatinya? Kata anaknya, silahkan.
ketika Rasulullah mau mensolati munafik ini, Umar menarik punggung Rasulullah agar tidak mensolati si munafik ini. Berdalil dengan ayat yang kita baca tadi ini, wala tusolli ahadin, jangan engkau solati mereka. Akan tetapi Rasulullah berdalil dengan ayat yang lain yang bunyinya, jika engkau memintakan ampun atau tidak sampai 70 kali mintakan ampun, Allah juga tidak akan mengampuni orang-orang munafik. Akhirnya apa? Rasulullah mensolatinya karena setiap orang yang menampakkan keislaman umat, meskipun dia adalah orang munafik, maka diberlakukan sebagaimana layaknya orang muslim. Rasulullah tidak membunuh, memerangi orang-orang munafik di Madinah karena takut sekiranya orang lain nanti memandang buruk kepada Rasulullah dan sahabatnya. Dengan ungkapan mereka apa, Mahat? Lihat tuh, Rasulullah memerangi sahabatnya. Padahal ini adalah orang-orang munafik. Para sahabat tidak mensolati seseorang yang urusannya masih diragukan sampai ada sahabat yang lain yang mensolatinya. Seperti Hudzaifah yang diberitahu Nabi mengenai sebagian daftar nama orang-orang munafik. Adapun kaum muslimin sisanya, meskipun beberapa di antara mereka ada yang melakukan kemaksiatan, mereka itu dicoret aja itu, Mahat ya, dan alpa itu. Mereka tetap disolatkan dan urusan mereka dikembalikan kepada Allah. Kita yang meyakini bahwa dosa mereka tidak mengeluarkan mereka dari Islam. Kita hukumi secara zahirnya. Adapun secara sirnya atau batinnya dikembalikan kepada Allah. Tidak diragukan pelaku maksiat lebih berhak didoakan karena itu telah terjerembab ke dalam dosa. Semoga mendoakan dan memintakan rahmat baginya lebih utama agar Allah berkenan mengampuninya. Sebagai bentuk apa, Umat? Kecintaan kita kepada saudara muslim yang lain. Kita menginginkan kebaikan bagi mereka. Adapun pelaku bid'ah, kita tidak boleh mensolati mereka. Maksudnya pelaku bid'ah yang bid'ahnya membuat mereka kafir. Contoh, ada pelaku bid'ah umahat yang dia nyembah pohon, yang dia nyembah kuburan, yang dia sujud di depan foto kiai. Ini adalah perbuatan kekafiran. Pelaku bid'ah yang kebid'ahannya menjadikannya kafir tidak boleh disolati karena dia kafir. Para salaf juga telah mengkafirkan para penyeru bid'ah seperti Jahmiyah dan yang lainnya. Tidak diragukan juga Rafidah. Rafidah ini umahat adalah Syiah yang ada di Iran. Khomeini dan pengikutnya itu adalah Syiah Rafidah. Syiah yang bermanhajiyah, berpegang kepada Imam 12, Ali, Hasan dan seterusnya. Sebagaimana yang pernah kita sebutkan tentang keyakinan buruk mereka yang menganggap bahwa Al-Quran yang kita pegang itu palsu. Kemudian sahabat-sahabat dikafirkan, apalagi hadis-hadis yang disampaikannya. Mereka ini adalah orang-orang Rafidah meskipun mengaku sebagai kaum muslimin. Karena mereka memfitnah Alkitab, As-Sunnah dan para sahabat, mereka juga tidak disolatkan karena mereka telah mencapai wasilah yang membuat mereka kafir. Terlebih lagi mereka menyekutukan dan menyeru Ahlul Bait ke dalam musibah, bencana dan lainnya. Orang musyrik yang kesyirikannya terlihat, baik itu syirik kuburi yang menyembah kuburan, maupun sufi, dianggap bukan muslim dan bukan ahli tauhid.
sehingga mereka tidak disolatkan. Demikian juga Ahmad meninggalkan sholat jenazah pada sebagian pelaku maksiat. Ahmad di sini maknanya adalah Nabi Muhammad. Karena Allah sebutkan hal itu di surah Shaf ayat 6. Jadi terkadang Rasulullah tidak mensolati pelaku maksiat sebagai bentuk tahdzir peringatan bagi yang lain. Seperti Rasulullah tidak mensolati yang ada utangnya, atau yang mati bunuh diri, atau dosa-dosa yang lainnya. Tapi dia mempersilakan sahabat yang lain mensolatinya. Tujuannya sebagai peringatan dari perbuatan tersebut. Ahmad tidak mensolati orang yang bunuh diri dan menahan ghanimah. Menahan ghanimah harta rampasan perang. Hal itu sebagai peringatan agar tidak ada yang terjatuh dalam dosa tersebut. Akan tetapi ia mengizinkan untuk mensolati mereka bahkan jika keadaan seperti orang tersebut, yaitu orang yang bunuh diri dan semisalnya. Mereka termasuk kaum muslimin dan tiada seorang pun dari mereka yang keluar dari agama Islam. Jadi kesimpulannya ummahat bahwa pelaku dosa besar atau orang munafik sekalipun kita tetap mensolatinya, memperlakukannya sebagaimana kaum muslimin. Ini adalah syarat terakhir yang saya sampaikan, wallahu alam. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad, keluarga dan sahabat beliau. Alhamdulillah, ini akhir pertemuan kita umat dalam mengkaji prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semoga dari kitab ini kita punya bekal di dalam berakidah, di dalam membendung syubhat-syubhat yang muncul baik secara online maupun offline. Nah, nanti silakan dimurojaah, dibaca-baca lagi. Nah, untuk pertemuan berikutnya nanti sambil menunggu kitab datang, kitab yang baru, kita isi dengan tematik. Kira-kira judulnya tentang apa, Umahat? Pekan depan. Tentang talak kah? Tentang talak dan khulu. Tentang ghibah ya. Ghibah, namimah. Nah, itu dua itu. Ghibah, namimah, gosip. Nah, mungkin kita mengarah kepada ini nanti tafsir Al-Hujurat ayat 12 yang melarang di situ 3 hal. Pertama tajassus, yang kedua berprasangka buruk, yang ketiga ghibah. Karena ketiga hal ini saling berkaitan erat umat ya. Pertama berprasangka buruk, kemudian nyari-nyari kesalahan orang lain, kemudian ghibah. Nah, demikian subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.